Jepang dan Singapura pada tahun 2019. Kemudian beliau juga menuliskan buku, salah satunya adalah Cara Bijak Menjawab Pertanyaan Anak-anak tentang Islam pada tahun 2018. Oke, boleh dipersilakan Pak Wahyudi, boleh di-unmute. Oke, terima kasih Mbak Tisa. Terima kasih. Iya, selamat pagi Pak Wahyudi, apa kabar? Pagi, baik, alhamdulillah sehat. Ya. Oke, udah siap Pak untuk langsung menyampaikan materinya? Siap, ya. Terima kasih. Oke deh, boleh. Boleh Misari langsung di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik Bapak, Ibu, teman-teman, ini kayaknya range-nya sangat luas ya, dari mulai yang muda-muda sampai tadi saya lihat ada yang sudah sangat senior, jadi mohon maaf kalau ada yang sebetulnya ini topiknya apa ya, mungkin ada yang lebih hebat dan saya kira patut untuk kita belajar. Tetapi baik, kami akan mencoba untuk menyampaikan topik tentang menjadi guru idola. Jadi tadi sudah disampaikan ya latar belakang saya. Jadi saya ini aslinya dari Jombang, Jawa Timur. Ya kecil sampai besar, sampai kemudian saya belajar di Fakultas Filsafat. Di latar belakang saya dari setelah SD lepas sampai dengan SMA itu saya di Aliyah, jadi di agama. Pertama di pindah-pindah saya ada di Madrasah Mu'alimin, kemudian ada di Madrasah Mu'alimin Pondok Pesantren Baru Ulum Jombang, kemudian di Madrasah Aliyah Salafiyah di Birum Jombang, kemudian beberapa bulan saya pernah di Madrasatul Quran. Kemudian saya melanjutkan kuliah di filsafat di UGM, kemudian S2 di, kalau dulu awal namanya itu ilmu perbandingan agama. Kemudian berproses sekarang menjadi Center for Religious and Cross Cultural Studies gitu. Terakhir saya lulus tahun 2006. 2006 ya 2 tahun. Ya, gitu. Kemudian pengalaman tadi sudah disampaikan, jadi apa ya? Saya itu sebetulnya bukan dari latar belakang pendidikan, ya, tetapi kebetulan di Madrasah Mu'alimin itu kan sebenarnya madrasah untuk pendidikan untuk guru juga. Jadi sampai akhirnya saya menurut saya itu takdir yang sangat luar biasa dari Allah. Saya menjadi guru agama, kemudian pada satu waktu sekolah membutuhkan guru sosial sains, kemudian karena saya sedikit bisa bahasa Inggris, kemudian saya ngajar sosial sains. Dari sosial sains inilah saya berproses banyak ya, terutama tentang pendampingan penelitian, tentang dampingi anak-anak nulis dan sebagainya. Ya, tadi keluar negeri sudah, buku juga sudah disampaikan Mbak Tisa. Next. Oke ya. Ini ada beberapa gambar, jadi yang paling kiri ada tulisan 32 mendampingi siswa dapat opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Saya mendampingi beberapa kali dan mendapat medali waktu tahun 2016 dan 2017. Itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Kemudian bawahnya itu ada 3 orang itu, waktu itu saya jadi komentator lah. Jadi event di Jepang waktu itu adalah science fair. Jadi siswa itu kita bawa beberapa siswa, kemudian siswa mempresentasikan hasil penelitiannya dan saya memberanikan diri untuk jadi komentator. Padahal saya latar belakangnya sosial gitu. Memberanikan diri untuk jadi komentator di event science. Itu saya kira pembelajaran yang menarik bahwa kita coba untuk keluar dari wilayah kita. Tengah-tengah itu foto saya dengan 2 siswa saya yang juara 1. Kemudian
itu saya bikin buku, beberapa buku, bikin buku, dan alhamdulillah saya sangat senang sekali karena buku itu adalah hasil dari komunikasi saya dengan anak-anak. Jadi saya nggak jauh-jauh. Jadi semua diri saya sebetulnya adalah representasi dari interaksi saya dengan anak-anak. Kemudian yang di bawah itu saya dengan Mr. Tong Chai. Beliau adalah dulu beliau kepala sekolah KEVIS di Thailand. Dan sekarang beliau sudah menjadi semacam kalau di Indonesia yayasan gitu ya. Beliau sangat inspiratif bagi saya. Jadi pertemuan terakhir itu waktu di Singapura, saya sengaja untuk jejeri. Jadi ketika di bis saya duduk di samping beliau dan kemudian saya bertanya banyak hal. Oleh sebab itu beliau saya jadikan sebagai guru. Jadi waktu itu saya menjadi kepala sekolah di Budi Milya 2. Kemudian saya bertanya kepada Mr. Tong Chai, Mr. gimana cara jadi kepala sekolah yang baik? Beliau cuma bilang bahwa semua keputusan harus berdasarkan komunikasi dan yang paling penting kepala sekolah yang baik itu adalah kepala sekolah yang dekat dengan guru-gurunya dan kepala sekolah itu menjadi curhatan gurunya. Nah, berarti itu sudah berhasil. Next, Miss. Nah, ini Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya dapat 2 ucapan terima kasih ya dari siswa. Jadi yang sebelah mana itu ya, yang tulisan yang bukan buku itu adalah dari Mas Rian waktu itu. Thank you for your guidance, encouragement, and revisions, lots of revision, etc. Jadi ini anak adalah salah satu siswa di kelas social science, dan biasa kalau kita menulis akan banyak sekali revisi dan hampir sama dengan zaman kita kuliah. Padahal ini masih SMA. Kemudian yang itu tengah-tengah itu waktu itu saya ulang tahun. Jadi anak-anak datang ke ruangan saya, kemudian ya membawa roti dan sebagainya. Yang bawah itu, foto yang bawah itu adalah yang menulis di buku itu. To a wonderful teacher. Thank you. Apa itu namanya? Ya, itu. Pokoknya itu 2 ucapan sebagai contoh bahwa kita memang punya relasi yang dekat, punya ikatan yang dekat dengan siswa. Next. Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, profesi guru itu sebetulnya adalah profesi yang luar biasa. Jadi kalau kita sekarang ditakdirkan jadi guru atau profesinya guru, wah kita ini berada di satu zona, suatu tempat yang sangat eksklusif. Kita lihat gambar ini misalnya. Kita mengantarkan berpuluh ribu siswa untuk menggapai apa yang mereka cita-citakan. Jadi guru ini mempunyai peran yang sangat luar biasa. Jadi anak-anak kita, misalnya saya terakhir ketemu ada siswa sudah jadi sudah ini angkatan pertama waktu itu sudah jadi orang benar-benar, dan kita sangat bahagia ketika mereka masih ingat kita, gitu ya. Oke, jadi profesi guru adalah profesi yang mulia. Jadi di PPT itu guru adalah profesi yang mulia, guru adalah sebaik-baik profesi. Ini saya mungkin kepedean atau apa, tapi orang yang mengajar itu orang paling baik. Apalagi kalau dalam hadis kan misalnya khairukum man ta'allamal Qur'an, bisa mengajarkan Al-Qur'an. Saya garis bawahi mengajarkan. Kita akan mengajarkan ilmu pengetahuan. Sedangkan Islam atau setiap agama itu dibungkus oleh ilmu. Jadi menurut saya sebaik-baik profesi ya, dalam konteks tertentu ya. Karena sebaik-baik profesi itu begini, kita itu jadi guru, jadi nggak bisa macam-macam gitu loh. Ya kan? Kita jadi guru harus sadar, guru itu bukan hanya di dalam kelas, di luar kelas juga sama. Karena kita akan ketemu dengan siswa. Kalau ketemu siswa kita nggak proper dalam berperilaku, bisa jadi bermasalah juga. Maka kita dibentengi karena profesi kita adalah guru. Guru adalah selalu diingat oleh anak didiknya. Kita selalu diingat. Ya, Mister ini, Bapak Ibu ini,
itu menjadi kenangan yang baik. Kemudian guru adalah manusia yang penuh cinta, ya. Jadi karena dia berhubungan dengan manusia, ya, maka dia mempunyai rasa cinta yang banyak. Kemudian ilmu yang diajarkan seorang guru akan menjadi pahala yang terus mengalir, ya, amal jariah, ya. Jadi karena kita menanamkan kebaikan, selama anak ini berada dalam kebaikan misalnya, maka kita akan dapat kebaikan pula. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bonusnya adalah guru itu awet muda. Ya, sering ada alumni datang misal, Mister wajahnya tetap ya, ya awet muda gitu. Jadi enak jadi guru itu. Kita lihat anak-anak kita sudah gini-gini, tetapi ternyata kita sama aja. Jadi karena itu awet muda, karena setiap tahun itu bertemu dengan siswa yang berbeda-beda dan masih muda-muda terus. Kemudian mendapat libur yang panjang. Ya libur apa itu, awal puasa, apa semesteran, panjang lah gitu. Kemudian guru juga banyak idolanya, banyak yang disenanginya. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, ini saya hanya, walaupun saya tidak punya kapasitas ya kalau menurut undang-undang dan kedinasan dan sebagainya, tapi saya mencoba untuk menggarisbawahi sedikit bahwa pengertian siapakah itu guru kalau menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah tenaga pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi. Banyak banget. Tapi jangan kita yang banyak itu jangan kemudian terlalu fokus di sana. Kita fokus ke yang samping. Tugas guru sebetulnya adalah mengajar, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Transfer knowledge, transfer ilmu pengetahuan. Kemudian mendidik, ini yang memang harus ekstra. Karena transfer knowledge bisa jadi cepat, tapi mengubah tingkah laku siswa itu juga harus dilakukan guru. Ada siswa yang buang sampah sembarangan, ada siswa yang bicaranya tidak sopan misalnya. Itu wilayah guru juga, bukan hanya pelajaran semata. Kemudian melatih siswa untuk memiliki sejumlah keterampilan dan kecakapan sesuai mata pelajaran masing-masing. Nah, nanti kita nilai, kita beri evaluasi dan lain sebagainya. Ya, berikutnya, silakan. Bapak Ibu, secara sikap ya, sebenarnya banyak tipe guru. Secara sikap, tipe guru itu yang pertama itu adalah ada guru yang apatis atau pasif. Guru tipe ini memiliki ciri-ciri ekspresi wajah datar, tidak berani menatap, sering meremas-remas tangan sendiri, dan tekanan suara lemah. Ini biasanya kalau sekarang sih insya Allah udah nggak ada ya. Karena pendidikan guru sekarang luar biasa. Saya pastikan tidak ada, karena misalnya dalam tes, kalau misalnya ada rekrutmen guru, misalnya pasti ada micro teaching. Dan itu biasanya itu sudah terbekali sangat bagus di kampus. Sehingga biasanya yang seperti ini hampir tidak ada. Guru sarkastis, saya kira juga sekarang tidak ada. Suka meremehkan, oh kamu bodoh, kamu nggak bisa. Itu sudah sangat sudah ditekankan untuk dihindari. Saya kira ini juga tidak ada sekarang ini. Kalaupun misalnya ada, itu adalah PR kita untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketiga adalah guru killer. Zaman saya ada. Zaman saya lahir tahun 76. Jadi ada itu guru biasa, kebanyakan guru matematika. Killer bukan, kalau di sini definisikan memiliki ciri-ciri ekspresi mata melotot, iya. Karena seringkali saya nggak bisa ngerjain matematika di papan, terus guru saya melotot. Gitu. Suaranya tinggi, ya betul. Bertindak tidak sopan. Pernah saya melihat, waktu tidak saya, teman saya yang mengalami seperti itu. Mudah marah, menganggap dirinya benar, dan orang lain selalu salah. You are not okay. Nah ini tipe-tipe dari nomor 1, pertama, kedua, ketiga, itu sekarang insya Allah sudah nggak ada. Nah sekarang saya kira hampir semuanya menuju guru yang keempat, yaitu asertif. Guru tipe ini yang ideal menurut anak didik, selalu menunjukkan ekspresi menyenangkan, nyapanya enak. Bahkan sekarang banyak terjadi adalah guru menjadi teman, dan itu adalah sangat bagus. Tantangannya adalah
teman, tetapi tetap mempunyai otoritas untuk mengarahkan atau membimbing. Menghargai orang lain, menyenangkan, menatap lawan bicara, tubuh tegap, tekanan suara tepat, tegas dan berani dalam menyatakan pendapat. Ini penting karena kalau kita melakukan yang semacam ini, siswa juga akan terkondisikan mempunyai figur cara ngomong kayak gitu ya kayaknya. Oke, next. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kita itu karena kita berhubungan dengan manusia, maka kita harus banyak mengolah diri. Dan yang paling inti dari diri itu hati. Hati, kalau di dalam hadis Rasulullah itu kalau hatinya hitam itu perilakunya hitam semua gitu. Kalau bersih maka dia bersih semua. Maka hati itu penting. Nah, salah satu karakteristik dari beberapa karakteristik dari menjadi guru yang dari hati atau berdasarkan hati adalah yang pertama kelembutan sikap. Sikapnya lembut. Tentu lembut itu tidak berarti lemah ya. Ya, kita tidak artikan lemah, tapi lembut itu dalam pengertian perhatian. Ya. Punya pemahaman yang siswa. Gitu. Kemudian guru itu juga harus mampu mengelola emosi. Emosi. Misalnya ada masalah di rumah, ya, misalnya ada biasalah misalnya ada rumah tangga atau ada sesuatu gitu, sampai itu dibawa ke sekolah. Begitu ketemu siswanya marah gitu. Begitu ketemu dengan teman sekerja marah gitu. Ada emosi yang terbawa dari rumah. Itu jangan sampai Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita benar-benar harus menghindari namanya suudzonisme. Ya, atau prasangka terhadap siswa kita. Oh, kamu nggak bisa, kamu pemalas. Kamu nggak bisa karena kamu nggak memperhatikan. Kita belum tahu secara utuh siswa itu kenapa. Itu yang paling penting. Karena suudzon itu terjadi karena kita belum tahu yang sebenarnya. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus mencari tahu dulu anak ini kenapa. Baru kita bisa mengatakan sesuatu, mengkategorikan mereka seperti apa. Itu penting banget. Ini kita harus, makanya guru itu harus sangat berkolaborasi dengan baik dengan wali kelas dan juga dengan BK, dengan psikolog, sehingga mempunyai pemahaman utuh terhadap apa yang dihadapi oleh siswa. Yang keempat, Bapak Ibu dan teman-teman semua, adalah kita karena mendidik dengan hati, maka kita harus sabar dan syukur. Sabar itu karena apa? Yang kita hadapi itu berbeda-beda. Peserta didik kita itu terdiri dari beragam latar belakang, karakter, sikap, didikan orang tua, ya semuanya berbeda. Kecerdasan juga berbeda. Ya, oleh karena itu kita harus sabar. Sabar itu kunci betul, tetapi juga harus syukur biar sabarnya berjalan. Ya, sabar, syukur itu gandengan. Kalau kita bersabar menghadapi siswa, kemudian bersyukur kita hadapi terus, kita kelola anak-anak kita dengan baik, maka akan hasilnya baik. Saya pernah punya siswa, dia ada masalah secara psikologis sehingga ketika dia berangkat ke sekolah, dia itu ada trauma, ada rasa takut dan lain sebagainya. Sampai akhirnya setiap hari saya WA. Oh, zaman dulu bukan WA, zaman dulu itu SMS. Setiap pagi saya SMS dia. Ayo bangun nak, berangkat. Sampai terakhir kira-kira 1 tahun yang lalu saya lihat dia di Facebook, lihat dia di IG, dia waktu itu S2 di Melbourne. Waktu itu saya hubungi, saya komentar, saya selamat karena waktu itu dia wisuda. Kemudian dia mengucapkan terima kasih karena merasa bahwa kalau saya nggak melakukan itu bisa jadi dia nggak termotivasi. Jadi begitu Bapak Ibu, sabar terus, syukur, kita lakukan bersamaan. Kemudian yang kelima, mengajar dengan kreatif dan inovatif. Tentu kalau dengan hatinya, kita ngajarnya dengan hati tenanan, maka yang terjadi adalah kalau ada problem, maka kita coba untuk kreatif.
Karena kita inginnya anak-anak paham, anak-anak mendapatkan ilmu yang lebih baik dan terus berkembang. Yang keenam ini yang luar biasa, ini penting, insya Allah. Yang keenam adalah hadirkan mereka dalam doa. Jadi ini mendidik dengan hati. Guru adalah orang tua kedua bagi anak, maka hendaklah guru berusaha berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Ini sebetulnya sangat sederhana. Kedengarannya sangat sederhana. Tapi ini menjadi problem ketika misalnya kita ingat ini anak ini ndablek banget. Anak ini nakal kalau di sekolah. Begitu kita mau nyebut namanya itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi itulah kebaikan guru. Itulah tantangan kita. Jadi jangan segan-segan kita mendoakan, kita sebutkan anak-anak kita nama-nama mereka yang mungkin nakal dalam perspektif ini ya. Saya nggak mau menyebutkan nakal dalam perspektif nakal dalam pengertian bahwa misalnya rame di kelas, nggak mau memperhatikan, dan kita khawatir nanti kedepannya seperti apa. Maka kita doakan. Pun begitu kita doakan anak-anak semuanya, kita doakan. Alhamdulillah saya bersyukur. Jadi sampai sekarang ada saja alumni yang datang ke rumah saya minta doa, yang masih ingat sama saya. Kemudian kita diskusi panjang, bahkan sampai 2-3 jam gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi doa ini sangat-sangat penting dan kita harus melakukan itu. Ini salah satu tradisi agama. Tradisi agama, para nabi, para rasul, itu cintanya pada umat. Umat itu kan dalam konteks ini itu kan siswa. Gitu. Next, berikutnya. Bapak Ibu, saya selalu ingin menyampaikan bahwa sekolah kita itu adalah laboratorium kita. Jadi tempat di mana kita bekerja adalah tempat kita mengembangkan diri, menemukan diri kita yang sebenarnya. Taruhlah contoh saya, bukan dari pendidikan, dari latar belakang pendidikan. Alhamdulillah tahun 2014 saya ikut PPG, kemudian saya nambah ilmu, kemudian saya banyak belajar, kemudian saya menemukan diri saya. Saya menemukan diri saya di dunia pendidikan. Sekolah adalah tempat kita mengeksplorasi pembelajaran agar menjadi kelas yang inspiratif. Waktu itu zaman-zamannya blog, kalau di mata pelajaran agama Islam itu ada namanya bab zakat. Itu saya minta anak-anak bikin lembaga zakat, saya minta anak-anak mengelola zakat, saya minta anak-anak menyebarkan zakat, saya minta anak-anak posting di blog waktu itu. Itu zaman-zaman itu. Dengan presentasi di depan Dewan Guru, dan itu sangat luar biasa. Jadi kita eksplorasi, pembelajaran kita adalah tempat kita untuk menggali banyak hal. Yang ketiga, Bapak Ibu, sekolah adalah tempat kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi generasi masa depan. Kita bersyukur jadi guru, karena profesi ini adalah profesi menyiapkan generasi masa depan. Bisa bayangkan, ini menyiapkan, jadi luar biasa. Sangat penting. Jadi kalau kita sudah berada di posisi ini, mari kita maksimalkan betul untuk benar-benar menjadi pendidik, menjadi guru yang baik. Yang keempat, sekolah adalah tempat kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Saya sampaikan di awal tadi bahwa profesi guru ini memang profesi yang membuat kita untuk jadi lebih baik. Enak, jadi guru itu godaannya itu tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Beda dengan profesi-profesi yang lain. Berikutnya, ini masih ada waktu ya Mbak Disa ya? Masih ya? Iya, masih kok Pak, nggak apa-apa dilanjutkan. Oke, baik. Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini coba saya kira-kira, walaupun ini sangat relatif ya. Guru idola itu kayak apa sih? Ya, guru idola itu yang pertama itu memiliki sense of humor. Ya, mempunyai apa itu namanya ya dikit-dikit gurau lah ya. Jadi kalau misalnya kita mengawali pembelajaran, kita awali humor itu sangat relatif.
Ada orang yang benar-benar pinter humor, pembicara kedua nanti itu hebat ini. Kalau humor, kalau membuka kelas itu pasti bersemangat. Tapi humor itu variannya banyak gitu. Kita bisa membuka dengan cerita, kita bisa membuka kelas dengan quote-quote misalnya. Tergantung anak didik kita berada di tingkat yang mana. Tapi yang pasti kita harus membuka atau membuat kelas itu tidak selalu menegangkan, ya, karena relasi akan membuat hambatan adanya transfer knowledge. Dua adalah kreatif inovatif, ya. Jadi ya bikin lah. Ya. Idola itu bikin macam-macam. Saya terus terang bukan ahli dalam pengertian, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang udah ikut lomba inovasi pembelajaran dari Dinas Pendidikan Nasional misalnya. Yang kayak gitu yang perlu kita contoh. Kreatif, inovatif. Kemudian yang ketiga adalah peduli kepada murid. Ya. Guru dituntut bukan hanya memberikan pembelajaran kepada murid, tetapi juga mendidik mereka. Jadi kita tidak boleh abai, misalnya kita di jalan, kemudian atau di luar kelas ya, kita melihat ada siswa kita yang berperilaku atau ngomong tidak sopan, misalnya kita harus peduli. Itu yang kayak gitu. Atau kita misalnya melihat ada ini anak kok murung, ini anak kok sering tidak masuk, ya kita harus peduli di sana. Kemudian yang keempat adalah mendengarkan pendapat murid. Saya kira ini sudah kita lakukan bersama. Jadi dunia pendidikan sangat berkembang. Sekarang ada student centered, ya, di mana siswa itu diberikan kesempatan yang luas untuk berdiskusi. Bahkan seringkali mungkin mendebat guru, ya. Tapi prinsipnya kita mendengarkan yang baik, mendengarkan yang benar, sehingga kita nanti bisa mendapatkan informasi dan bisa memberi feedback yang tepat. Jadi mendengarkan ini bukan hal yang sederhana. Kemudian yang kelima adalah tidak gaptek. Jadi ya saya kira ini PR kita bersama, apalagi ini masa pandemi ya. Masa pandemi kita memang harus benar-benar upgrade tentang teknologi, karena anak-anak didik kita dunianya sudah kayak gitu, begitu lahir mereka sudah pegang handphone dan sebagainya. Bapak Ibu, yang keenam, yang terakhir adalah membangun komunikasi di luar kelas. Jadi kalau misalnya kita melihat ada satu siswa yang kesulitan, nak boleh ketemu mister, ketemu saya nanti di ruangan saya. Ada masalah apa? Kamu ada kesulitan apa? Kita berikan yang ekstra. Ini saya alami ketika saya menulis buku saya. Cara menjawab pertanyaan anak-anak. Sebenarnya bukan anak-anak dalam ini ya. Sebenarnya waktu itu lebih ke remaja, karena waktu itu anak-anak SMA. Walaupun pertanyaannya itu memang basic banget. Jadi ada anak-anak yang bertanya di dalam kelas dan saya tidak bisa menjawab dengan tuntas karena keterbatasan waktu. Jadi kemudian anak tersebut ikut saya waktu istirahat ke ruangan saya, tanya lagi pun belum tuntas. Akhirnya saya, kayaknya ini perlu dijadikan buku. Akhirnya saya bukukan. Mulai pertanyaan dari yang sederhana, misalnya ini karena saya guru agama Islam, mereka tanya sholat itu kok pakai bahasa Arab, mengapa Al-Quran itu kok harus membacanya bahasa Arab, tidak terjemahannya saja misalnya, dan lain banyak hal. Tapi prinsipnya adalah itu berangkat dari buku itu lahir itu karena komunikasi di luar kelas. Itu sangat penting. Next. Bapak Ibu, ini yang terakhir. Jadi saya baca bukunya Pak Kartono yang judulnya Menjadi Guru untuk Muridku. Di salah satu tulisan beliau, kira-kira apa yang akan diucapkan para siswa ketika saatnya guru meninggal, atau ketika kita meninggal nanti, kira-kira apa yang dikatakan murid-murid gitu. Ini foto saya ketika anak-anak memberikan ulang tahun waktu itu, memberikan foto, ada foto saya di sana.
Jadi harapan kita kalau kita sudah meninggal dunia nanti, yang mereka katakan adalah, ini dikutip dari pernyataan dari putrinya Michael Jackson, saya hanya ingin bilang guruku adalah orang terbaik yang kujumpai dalam hidupku. Saya ulangi, saya hanya ingin bilang guruku adalah orang terbaik yang kujumpai dalam hidupku. Harapannya Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita ini seperti itu nanti kira-kira kalau meninggal dunia seperti itu. Ya kalau kita mengharapkan seperti itu, mari kita bersama-sama, saya sendiri juga masih belajar untuk ya bisa memberikan yang terbaik, memberikan yang optimal kepada para siswa kita. Bagi para guru, bahagia bukanlah hadiah yang serta-merta tiba. Ada upaya untuk meraihnya, ada usaha untuk menggapainya. Kebahagiaan harus dimiliki oleh guru, bahkan sepanjang hidup mesti mengalami rasa bahagia. Jadi bahkan sepanjang hidup mesti harus mengalami rasa bahagia. Karena hanya dengan bahagialah para guru bisa menularkan kebahagiaan kepada murid-muridnya. Kita bahagia dulu, kita senyum, kita menyapa, kita mengajar dengan tulus, maka yang terjadi adalah kembali kebahagiaan kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Oke. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman yang udah ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di chat box biar nanti bisa saya bacakan untuk dijawab oleh pembicara. Kemudian sebelum kita beralih ke pembicara kedua, saya mau memberitahukan bahwa Go English bekerja sama dengan Mata Garuda DIY, Socio Education Community, dan komunitas Himawari. Dan juga ini acaranya diadakan setiap hari Sabtu, yang hari Sabtu pukul 10 sampai 11.30 dan yang hari Minggu pada pukul 4 sampai 5 sore. Oke, kemudian selanjutnya setelah Pak Wahyudi akan ada pembicara yang kedua yaitu Ibu Asih. Ibu Asih Hidayatun adalah mantan Kepala SMK Budi Mulia II, sekarang menjabat menjadi Kepala Sekolah SD Bumi Adiwerna, founder Belajar Merdeka, banyak bergerak dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, trainer, sutradara, dan show director di berbagai pertunjukan orkestra dan drama musikal. Kemudian karyanya Ibu Asih adalah antologi dongeng Bibit dan Wiji diterbitkan oleh Balai Bahasa, kemudian ada antologi sekolah yang menyenangkan penerbit PPSK Yogyakarta. Memiliki beberapa pengalaman ke luar negeri, culture exchange, teacher exchange ke negara Cina, Jepang, Belanda, Australia, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Wah, oke. Bisa muncul Ibu Asihnya? Sudah siapkah Ibu Asih? Oke, Ibu Asih sudah siap? Masih ke unmute, Bu. Mungkin bisa di unmute dulu suaranya biar kedengeran. Iya. Oke, Pak. Sudah siap? Oke, sudah siap. Oke, bisa langsung dimulai? Bisa, ya. Dari yang pertama ya, slide judul dulu. Yang pertama, ya, terus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ini momen yang membahagiakan. Saya bisa bertemu dengan narasumber Mr. Wahyudi yang keren, yang siapapun yang bertemu dengan Mr. Wahyudi, yang berteman dengan Mr. Wahyudi, apalagi siswa ya, itu hatinya terasa sejuk. Ustadz Wahyudi itu menyejukkan hati. Ya, selamat Mister, selama ini sudah mengajar dengan hati.
Saya akan menyapa teman-teman. Ini semi reuni nih, ada teman-teman senior ini dari SMP SMA Budi Mulia 2. Apa kabar? Halo. Semoga semua sehat semua ya. Oke, terus berkarya, terus bersinar. Halo Miss Ana, Miss Aida. Ini guru-guru Budi Mulia yang luar biasa ya. Nanti kita sharing ya. Iya. Bahwa saya bukan satu-satunya narasumber, ini ada Miss Ana, ada guru-guru keren-keren di sini ya. Kemudian ada guru-guru Budi Mulia Muhammadiyah Adiwarna, Bumimu Adiwarna. Jadi hari ini saya minta untuk ayo kita belajar bareng. Seperti itu. Dan teman-teman semua yang hadir pada acara hari ini. Oke, langsung saja. Sama dengan Mr. Wahyudi, judulnya menjadi guru idola. Mungkin slide dulu, ada video yang akan kita lihat. Terima kasih atas segala dukungan doanya. Selama ini udah jadi, walaupun cuma beberapa bulan kami baru kenal gitu ya. Tapi dia orangnya asik banget, enak diajak bicara gitu. Intinya sih sukses terus buat Misasi dimanapun dia meneruskan segala aktivitasnya. Dan semoga ibunya Misasi itu bisa segera lekas sembuh. Dari kamu kawan? Setahun udah kerasa misalnya itu menyenangkan, udah gitu ya sih, Udah kerasa jadi mak sendiri gitu. Luar biasa. mak kedua di sekolah. Pesan saya sih semoga orang tua Misasi sehat walafiat. Amin, amin, amin. Semoga lebih sering-sering ke PS lagi walaupun udah nggak jadi kepala sekolah di sini. Ya, Misasi itu emang kepala sekolah the best dalam VAS ini. Tiap kali ada Misasi itu emang jiwa-jiwa murid-murid di sini semakin nambah, semakin semangat. Apalagi jika ada acara kan ya. Ya gitu aja sih. Pokoknya Misasi emang best. Ada apa ini? Ada apa? Menurutmu Misasi itu gimana sih? Wah, gimana ya? Momen sama Misasi itu nggak terlupakan, selalu support, selalu meneluarkan hal-hal energi yang positif bagi kita, selalu mendukung kita, selalu membela kita. Pokoknya habis deh. Fight win. Pesan-pesannya untuk Misasi? Ya, semoga pesan ini menjadi yang terbaik buat Misasi dan jangan lupa sama kita yang ini. Yeah. Oke. Terima kasih atas segala Koneksinya doanya. kalau sudah next. Nah, tadi video dari mantan dari siswa saya di SMK Budi Mulia 2 ketika saya pamit untuk resign karena ibu sakit, maka saya memutuskan untuk pulang kampung dan ternyata anak-anak sudah menyiapkan acara dan membuat videonya. Yang saya rasakan saat itu bahagia sekali, bahagia karena ternyata saya mempunyai tempat di hati murid-murid saya, itu yang sangat membahagiakan. Kemudian ini dari Facebook siswa saya, siswa awal ketika saya mengajar di SMP Budi Mulia 2, namanya Anissa Fariha, tidak pernah ketemu, jarang banget ketemu dengan siswa yang ada di foto ini. Mereka semuanya sudah berkeluarga. Ketika saya pamitan untuk resign dari Budi Mulia, tiba-tiba mereka datang, mereka menyemangati saya, gitu ya, membuatkan acara untuk saya. Rasanya lagi-lagi saya merasa bahagia. Ternyata menjadi guru itu sangat membahagiakan. Hari ini kita akan berbagi kebahagiaan dengan cara, mari kita menjadi guru idola. Sehingga kita akan selalu bahagia. Guru yang bahagia pasti akan memberi kebahagiaan pada siswanya. Halo Mbak Adira. Halo. Next. Ya.
Nah, siapa guru idola kita? Siapa guru idolamu? Di berbagai kesempatan pelatihan guru-guru, gitu ya, pelatihan guru-guru, saya sering menyampaikan ini untuk pertama kali di season pertama. Siapa guru idola kita? Gitu. Masing-masing guru, masing-masing peserta dengan jelas, gitu ya, dengan jelas mereka menyampaikan siapa guru idolanya. Ciri-cirinya, bahkan dengan sepatu yang beliau kenakan, batiknya, kebiasaan-kebiasaannya, para peserta itu mampu menghafal mengingat dengan sangat baik, terutama sifatnya. Yang menarik ketika teman-teman di pelatihan itu ya, di forum itu menyampaikan tentang siapa guru idola mereka, selalu diikuti dengan mata berkaca-kaca, bahkan ada yang menangis sesenggukan gitu ketika menyampaikan tentang guru idolanya, mata berkaca-kaca, mulut bergetar gitu. Jadi saya merasakan betapa dahsyatnya gitu ya, betapa dahsyatnya efek, betapa dahsyatnya kekuatan dari guru idola. Maka mari kita menjadi guru idola yang akan diingat siswa kita sepanjang masa. Next. Oke. Ini ada quote dari William Arthur Watt. The good teacher explain, the superior teacher demonstrate, the great teacher inspires. Artinya, guru yang bagus itu bisa menerangkan. Guru yang lebih bagus gitu ya di atasnya itu bisa mendemonstrasikan, bisa memperagakan. Dan the great teacher dan guru yang luar biasa itu menginspirasi. Contohnya begini. Guru yang the good teacher itu, guru yang baik itu dia bisa menerangkan dengan baik. Saya ambil contoh misalnya membuat tahu. Guru yang baik itu dia akan menerangkan dengan baik bagaimana cara membuat tahu dari A sampai Z, sehingga siswa paham cara membuat tahu. Kemudian kalau guru yang lebih baik lagi, dia akan mendemonstrasikan. Dia tidak hanya bicara tentang bagaimana membuat tahu, tapi dia membawa peralatan, dia membawa bahan tahu, gitu. Sampai anak-anak tahu, oh begini loh proses membuat tahu dari A sampai Z. Dan ternyata ada yang luar biasa, yaitu the great teacher. Guru yang luar biasa itu guru yang menginspirasi. Jadi siswa tidak hanya berhenti pada tahu cara membuat tahu, tapi siswa itu terinspirasi bagaimana membuat tahu dengan rasa bawang, bagaimana membuat tahu dengan bentuk yang lain, bagaimana saya membuat usaha tahu, bagaimana saya berkreasi dengan tahu. Nah, itulah contoh guru yang menginspirasi. Semoga kita bisa menjadi guru yang menginspirasi, jadi membuat anak-anak setelah kita terangkan, setelah kita menyampaikan pelajaran anak-anak terinspirasi untuk melakukan lebih, untuk terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Next. Menjadi guru idola harus diupayakan. Nah, kalau kita pengen diingat, gitu ya, kalau kita pengen dikenang, kita mesti menggali, kita mesti mencari nilai lebih kita apa sih, atau kita ingin tampil sebagai guru yang apa. Nah, misalnya Asih ingin tampil sebagai guru yang ceria, yang semangat, maka Asih juga harus belajar bagaimana sih cara membangkitkan semangat, bagaimana cara jalan dengan semangat, bagaimana bicara dengan semangat, bagaimana menyapa dengan semangat. Nah, ketika saya mengupayakan dengan penuh kesadaran bahwa saya Asih harus jadi guru yang penuh semangat, gitu ya. Nah,
dengan penuh kesadaran saya mengulang terus itu. Saya menyadari bahwa saya harus semangat, saya nggak boleh kelihatan loyo gitu, karena anak-anak akan mengingat saya sebagai pribadi yang penuh semangat seperti itu. Jadi teman-teman semua tampilkan ciri khusus ya, ciri khusus dari ciri positif kita gitu, sehingga anak oh iya Ustazah Miss Tintin itu orangnya sangat lembut, Mr. Wahyudi orangnya teduh, seperti itu. Ya, mari kita cari kelebihan kita masing-masing untuk kita tampilkan kepada anak-anak sehingga anak-anak terinspirasi dengan kelebihan, dengan apa yang kita tunjukkan kepada anak-anak. Next. Nah, ini ada teori ya menurut Marlene Price. 6 kebiasaan guru yang dapat menginspirasi. Karena kita sepakat bahwa kita tidak mau jadi guru yang biasa-biasa saja, kita tidak hanya sekedar baik, tapi kita harus jadi guru yang luar biasa. Apa saja 6 kebiasaan itu? Ya. Next. Nah, membangun hubungan yang bermakna. Jadi, keren sekali nih teman-teman, kalau siswa kita masing-masing punya merasa kedekatan, merasa dekat dengan kita, dengan suasana yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda. Seperti itu. Artinya kita memberi sentuhan yang berbeda pada tiap-tiap siswa, Kita berusaha dengan penuh kesadaran lagi memberi perhatian. Tidak seragam, bahwa si A itu berbeda dengan si B. Jadi cara memberi perhatiannya itu berbeda, gitu ya. Kita jalin kedekatan dengan mereka sehingga endingnya begini teman-teman. Walaupun siswa banyak, gitu ya, mereka merasa mereka itu dilihat oleh kita. Wah, aku tuh diperhatikan nih sama Miss Ru, aku diperhatikan sama Ustazah Lulu misalnya. Gitu ya, merasa dilihat, merasa dipahami. Aku tuh kalau bicara sama Mr. Wahyudi ini saya merasa beliau tuh sangat memahami saya walaupun dalam kasus itu saya yang salah, tetapi Mr. Wahyudi bisa memahami kesalahan saya seperti itu. Kemudian mereka merasa kita orang yang mudah menjadi pendengar. Mereka, setiap curhat mereka, setiap keluh kesah mereka, kita dengarkan dengan baik. Kemudian mengajarkan, yang kedua, mengajarkan murid percaya pada kemampuan diri. Nah, ini para guru inspiring. Tugas kita adalah mengajarkan gitu, memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Caranya bagaimana? Jangan bilang gini aja, nah kamu yang pede ya, kamu bisa mengerjakan ini, terus ditinggal, tidak ada pendampingan. Di sini maksudnya mengajarkan murid percaya pada kemampuan diri lewat monitoring. Jadi setelah misalnya anak-anak, misalnya anak-anak diberi project, kita beri tantangan, mengerjakan A gitu ya, kemudian sudah kerjakan, tapi tidak ada monitoring sama sekali. Itu sama saja bohong. Jadi kita dampingi mereka, perkembangan mereka kita lihat, oh, dan kita apresiasi, oh, sudah bagus nak, ayo lagi, kembangkan lagi, tambah ini, tambah itu, kamu bisa. Terus kita dampingi, kita kawal, sampai anak-anak itu sadar gitu ya, sampai anak-anak tahu, oh ternyata aku bisa ya, ternyata aku mampu. Nah, seperti itu. Akhirnya tumbuh percaya diri, dan itu melalui monitoring itu, melalui pendampingan. Yang ketiga, ajarkan nilai menjadi masyarakat yang baik, karena mereka akan kembali ke masyarakat ya. Jadi mulai ditanamkan gitu tentang empati, kasih sayang, tolong menolong, nilai-nilai agama itu ditanamkan kepada mereka, jangan lupa gitu. Ya, kemudian mendorong siswa untuk menjadi versi terbaik dirinya. Sampaikan teman-teman, verbalkan kepada mereka ya, bahwa mereka harus melakukan hal yang terbaik dalam hidup mereka gitu. Kalau misalnya pelajaran, ayo gitu, support anak-anak, ayo kerjakan yang terbaik gitu. Sebisa kamu, semampu kamu. Gitu. Next.
Nah, beri kesempatan siswa untuk memahami opini dan pandangan yang berbeda. Ya, jadi ketika anak-anak bersikeras begini pendapatnya begini, kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik. Coba kita cari pendapat yang lain, opini yang lain. Beri wawasan mereka bahwa ada banyak perbedaan di muka bumi ini. Seperti itu. Kemudian yang 6, hubungkan kurikulum dengan dunia nyata. Nah, ini rekan-rekan, kadang kita mengajarkan sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Mereka tidak paham. Kita udah beribu-ibu menerangkan, tetapi mereka bingung. Ini untuk apa sih dalam kehidupan saya? Apa gunanya dalam kehidupan saya? Saya akan menemukan hal ini, itu kapan? Nah, jadi Bapak Ibu guru yang mengajar dengan hati, gitu ya. Bapak Ibu guru yang inspiring, dia akan selalu berusaha menghubungkan, pelajarannya, materinya dengan kehidupan sehari-hari, istilahnya ambak ya. Jadi ketika dia mengajar langsung dimasukkan ke otak, yes, saya akan mengajar dan harus saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang bermanfaat dalam kehidupan mereka. Ambak, apa manfaatnya bagiku? Itu harus jadi semangat untuk kita semua sehingga anak-anak menjadi semangat. Oh iya, ternyata yang diajarkan guruku itu berguna dalam kehidupan saya sehari-hari. Next. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa untuk menjadi guru idola, guru yang menginspirasi itu perlu diupayakan, ya, mengupayakannya dengan pembiasaan agar pembiasaan itu menjadi karakter, ya, sesuatu yang dilakukan berkali-kali itu kan jadi kebiasaan itulah yang akan bentuk karakter kita seperti itu. Nah, sekarang keterampilan untuk menjadi guru idola. Oh, ternyata ada ya, iya. Untuk menjadi menarik, untuk menjadi istimewa, itu ada keterampilannya. Ya, next. Apa saja sih keterampilan untuk menjadi guru idola? Ya, 1, komunikasi. Nah, rata-rata kalau saya melihat gitu ya, itu guru yang mampu mendengarkan dengan baik, yang menjadi pendengar yang baik, itu akan dicintai oleh siswanya. Itu guru tersebut akan mudah mengambil hati siswanya. Menjadi pendengar yang baik artinya tidak mudah menyalahkan, gitu ya. Nah, ini ada. Jadi pendengar aktif. Jadi pendengar aktif itu bagaimana sih? Tidak terburu-buru menasehati. Guru itu ya, Bapak Ibu sekalian, penyakitnya guru itu merasa tahu semua. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan gitu misalnya ya, atau minta saran atau curhat ke kita, dia curhatnya baru 1 kalimat 2 kalimat, kita nasihatnya sudah beribu-ribu kalimat gitu. Sehingga dia akhirnya jadi ilfil, kok malah guruku yang curhat. Zaman dulu ya Ibu begini, zaman kalau kamu sekarang itu kayak gitu aja. Kok nangis itu sudah nggak level ya, gitu ya, gitu. Itu namanya bukan pendengar aktif. 1, tidak terburu-buru menasihati. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya, ingat penyakit guru itu sukanya menasihati. Jadi kalau kita ada anak curhat mau minta nasihat kita, curhat, kita redam dulu, kita namanya rem dulu, dengarkan dulu dengan baik, jangan buru-buru pengen ngasih nasihat, ya. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Nah, dia mungkin ngomongnya lama gitu. Sudah begini toh maksudnya toh. Maksudnya kamu ingin ngomong begini toh. Bu guru sudah paham. Misalnya seperti itu. Itu bukan pendengar yang baik. Kemudian tidak melakukan kegiatan lain. Di sekolah itu kegiatannya banyak. Ngajarnya juga ada yang sampai berapa gitu ya, lebih dari 24. Energi kita tersita untuk mengajar. Tiba-tiba ada siswa yang datang ke kita gitu, mau menyampaikan sesuatu, sudah duduk gitu, sudah menunggu gitu. Kita masih repot membereskan berkas-berkas seperti itu gitu. Iya nak, ada apa? Mau apa? Gitu.
Ini Bu, ya ngomong aja. Bu guru sambil membereskan ini berkas-berkas. Ayo cepat ngomong. Gitu. Itu bukan pendengar yang baik. Kemudian kalau kita sibuk, nah anak itu disuruh duduk. Anak itu disuruh duduk, dihentikan dulu kegiatannya. Ada yang bisa dibantu, Nak? Sampaikan itu. Ada apa? Gitu. Nanti anak itu ngomong berewet-ewet, hentikan dulu aktivitas sebentar. Atau misalnya kita sedang HP. Ini nih trennya gitu. Anak-anak ngomong kita main HP gitu. Jadi ketika anak pergi gitu nggak merasa diperhatikan, kita nggak tahu. Ya, jadi ketika anak ingin curhat, ketika anak ingin menyampaikan sesuatu, dengarkan ya. Hentikan aktivitas sejenak. Kita dengar. Tatap matanya. Ya. Kemudian hindari kata-kata merendahkan. Alah, gitu aja nangis. Loh, ini buat kita orang dewasa. Padu sama temennya gitu. Terus buat kita orang dewasa, alah gitu aja nangis kamu cengeng. Loh, buat mereka tidak, buat mereka sesuatu yang besar, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mereka tuh ingin kita tahu gitu. Ya, jadi jangan alah gitu. Halah gitu aja kok, halah gitu aja. Yakinlah ketika guru senang ngomong halah itu sudah tidak di guru siswa sama sekali nggak mau mengingat kita. Kemudian gunakan kalimat positif ya. Kamu malas banget ya, Nak? Daripada bilang kamu malas banget, mendingan Nak yang rajin ya. Kamu tuh lelet terlambat terus. Bilang saja, besok datang tepat waktu ya, kamu akan lebih keren. Bu Guru ingin lihat kamu tepat waktu besok pagi ya. Bu Guru tunggu di depan pintu gerbang. Bu Guru tunggu dengan sukacita. Oke? Nah, itu lebih menenteramkan, lebih membuat semangat siswa. Oke, next. Next, yes. Nah, hindari kalimat, hindari kalimat negatif, menyepelekan, merendahkan, menyindir. Kadang kita itu nggak memarahi, tapi menyindir. Di sini ya, itu ada anak yang kemarin itu buang sampah sembarangan. Bu Guru sudah mengingatkan berkali-kali, nggak diambil-ambil. Ya, kita maksudnya menyindir orang anak itu, tapi anak itu juga kadang nggak kerasa. Nggak pas lah ya, menyindir. Dan kadang membuat sakit menyindir itu, apalagi memaki ya, memaki matanya melotot, guru kok matanya melotot depan kelas, kamu gitu. Tentang marah gitu. Penyakit kita itu kalau murid membuat kesalahan, kita merasa itu kesalahan yang berat buat kita pengennya memarahi dia sampai titik darah penghabisan. Wah, semua diungkap dari zaman dahulu kalah sampai sekarang. Dihubung-hubungkan gitu. Kamu itu begini, dulu sudah begini, sekarang ulangi lagi, besok juga diulangi lagi. Ya, itu menyakitkan dan membuat si anak menjadi tidak percaya diri, membuat anak menjadi menghipnotis dirinya. Oh iya, aku itu memang anak nakal, aku itu memang anak yang tidak bisa dinasehati. Bapak Ibu sekalian, ini mumpung ingat tentang marah ya. Kenapa kita harus marah? Tidak perlu marah. Kalau anak berbuat kesalahan, diajak duduk, diajak bicara, fokus pada masalahnya. Jangan ngambra-ngambra kemana-mana. Fokus pada masalahnya dan segera cari solusinya. Karena ketika kita menyampaikan kesalahan anak itu dengan marah, anak tidak akan menangkap esensi dari tujuan kita. Yang ditangkap anak itu hanya marahnya saja. Wah, Bu Guru itu tadi habis marahi aku. Padahal sebetulnya tujuan saya tidak memarahi, gitu ya. Tapi yang ditangkap anaknya marah. Saya nggak mau ketemu sama ibu itu lagi, pemarah, menyakitkan hati. Oke, gunakan kalimat positif ya. Ini memuji. Memuji itu harus spontan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jangan kalau kita memuji itu anak-anak hari itu misalnya pakai bajunya rapi, bagus, biasanya bajunya misalnya kurang rapi gitu ya. Terus kita ingin muji, tapi besok aja atau jangan-jangan nggak perlu dipuji nanti GR. Jangan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau anak kita melakukan kebaikan, segera beri pujian. Gitu.
wah hari ini keren banget, wah besok keren lagi ya. Kayak gitu dong, nampak rapi, bersih gitu kan, yang lihat semangat, kamu juga semangat kan? Gitu. Memuji harus spontan saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Demikian juga dengan anak, demikian juga dengan kesalahan. Ketika anak kita melakukan kesalahan, juga jangan ini nunggulah sampai dia lupa, sampai nanti reda. Nanti kalau kita mengulas, kita membahas itu momentumnya sudah berlalu, sudah tidak efektif lagi, gitu ya. Oke, next. Ini masih lama enggak ya? Mas, berapa menit lagi nih? Oke, ini juga belum tidak lama lagi selesai. Gestur. Kadang ada orang yang orangnya kok menarik banget ya, gitu. Saya melihat kalau melihat bapak itu, ibu itu, rasanya kok asik dilihat gitu. Loh, anak kita itu gitu. Masih anak kita tuh remaja ya. Ada yang ngajar di SD, TK, SMP, SMA gitu. Kalau kita memperlihatkan gestur yang menarik, wes anak-anak itu akan suka lihatnya. Menginspirasi mereka untuk meniru. Gesturnya bagaimana sih? Gestur seorang guru adalah gestur yang menghargai anak didiknya. Caranya bagaimana? Contoh yang sederhana. Di kelas, jangan pakai pointers. Kamu, maju, maju. Hei, tidak boleh semua ya. Kamu ini. Nah, ini guru killer kata Mr. Wahyudi ya. Ini jadulin teman-teman kalau zaman sekarang masih kayak gini nih, pakai pointers ini. Ini. Nah, ini jadul. Jadi sekarang ada cara yang lebih bijak, ada cara yang lebih wise gitu ya. Gunakan telapak tangan. Bagaimana nak pendapat kamu? Oke, kamu maju silahkan gitu ya. Caranya seperti ini. Tidak, maju. Ayo. Caranya seperti ini. Oke, gunakan telapak tangan saat menunjuk. Itu gestur. Kemudian ini ketika kita berbicara dengan anak gitu, untuk menunjukkan bahwa kita fokus pada dia, kita memberi perhatian pada dia. Gitu. Condongkan ini, gestur ini ya kita hadapkan, jangan gimana nak, gimana, ada apa gitu. Anak-anak langsung lari gitu ya. Nah ininya, apa namanya ini? Bahu ini dihadapkan tepat di depan, pas gitu. Mata, tatap matanya, gitu. Senyum, ya. Kemudian tentang gestur, kalau sedang diajak bicara anak, tolong jangan lendean gini, tangannya sedakep gini, nggak boleh. Ya, itu menunjukkan kita menutup diri. Ya, mau bicara apa? Silakan. Gitu. Atau berkaca pinggang. Ya, berbicara kamu itu, gitu. Itu gestur-gestur yang membuat alergi, membuat anak-anak takut. Oke, ekspresi sekarang. Ekspresinya guru itu harus full senyum ya. Bisa dilatih, harus dilatih. Saya dulu ikut kelas kepribadian gitu. Katanya senyum itu harus disadari. Kalau kita lagi diem, sadar, oh iya, ini bibir kita tuh harus ditarik. Sehingga kesannya kita tuh selalu senyum terus. Padahal kita nggak pengen suasana hati biasa-biasa saja, tapi ketika kita jalan, kita menarik bibir, orang melihatnya, wah ini smiley face ini, senyum terus gitu. Tanggal muda, tanggal tua, tanggal nggak pernah muda, sama saja gitu ya. Terus ini kok lemah, senyum, ramah, lembut gitu. Lembut itu juga bisa bersuara lembut itu juga bisa diusahakan, bisa belajar. Itu di teater itu ada olah vokal ya. Jadi Bapak Ibu guru yang sekarang suaranya masih cempreng itu harus olah vokal. Harus belajar. Karena suara cempreng itu satu membuat tidak berwibawa, membuat sakit di telinga. Kalau kita ingin kelihatan berwibawa ya di mata anak-anak, suaranya kita powernya dibulatkan. Mbak Dira masih berapa menit lagi? Ada waktu 5 menit lagi buat Miss Asih. Oke. Ya. Yes. Oke. Jadi ya jangan
teriak-teriak gitu. Sudah suaranya cempreng, teriak-teriak, aduh. Bayangkan anak kita itu, siswa kita, apalagi yang SD dengan guru kelas dari pagi hingga siang dengan guru itu saja. Bayangkan kalau guru kelasnya suaranya cempreng, tidak ada lembut-lembutnya, nggak ada ceria-cerianya. Betapa stresnya anak-anak kita ya. Nah, maka ini perlu latihan. Latihan olah vokal A, I, U, E, U, mulutnya dibuka lebar ya, biar tidak cempreng. Seperti itu. Oke, ceria juga itu harus dilatih. Jangan murung gitu. Karena teman-teman semua, otak itu mengikuti bahasa tubuh kita. Ini penting. Guru itu harus fresh otaknya, karena dia harus menularkan kefreshan pada anak-anaknya, harus menularkan kebahagiaan pada anak-anak. Jadi ketika kita lembek jalannya diseret gitu ya, tidak pernah senyum, yakinlah otak kita itu mengatakan begini, dah aja, kamu nggak usah ngerjain apa-apa, sudah kamu nggak perlu kreatif. Intinya ketika tubuh kita itu lemes-lemes gitu ya, nggak semangat ya, muka kita manyun gitu, senyumnya nggak simetris, gitu. Yakinlah otak kita mengajak kita tidak bahagia, jadi senyumlah ya yang simetris setiap hari. Senyum itu meluruskan garis yang meluruskan benang ruwet di mana-mana. Oke, ada lagi? Wah, ya masih banyak 5 menit ya, keterampilan memotivasi ya. Ini guru harus punya keterampilan memotivasi gitu. Jangan menyalahkan, mendengarkan ya, mendengarkan. Setelah mereka ngomong baru boleh Bu Guru ini Bu Guru punya ide nih. Boleh enggak? Gitu. Ya, itu ya, keterampilan memotivasi, mengapresiasi. Jangan menyalahkan orang berbuat salah sekecil apapun. Kalau kita paido, tahu paido ya Miss Tintin ya, paido itu kita salahkan, alah gitu aja gitu. Si anak itu langsung ya asik ini gurunya ini, menyakitkan gitu. Walaupun dia salah, tapi karena cara kita maido membuat jadi ilfil gitu. Jadi tidak termotivasi untuk melakukan seperti apa yang kita mau. Oke, mengapresiasi, diapresiasi. Iya nak, Ibu Guru tahu kamu ini ya kemarin mesahin gelas ya. Iya. Gimana ceritanya? Gitu. Begini. Oh, terus gimana solusinya? Biarkan solusi dari anak-anak. Jangan kamu kalau mecahin gelas ya, kamu harus begini. Oh tidak. Jadi solusi dari anak-anak. Kemudian ketika memberi instruksi. Ini sudah nggak zamannya sekarang pakai tok. Dengarkan Bu Guru, dengarkan. Ya, saya akan menjelaskan gitu. Memaksa mereka untuk mendengar hal-hal yang kadang mereka tidak butuh dan juga tidak menarik gitu ya, karena penyampainya tidak menarik gitu. Ketika memberi instruksi juga ada seninya gitu. Meminta mereka. Caranya gini, ketika kelas sedang rame gitu. Sudah siap anak-anak? Bagaimana? Oh, belum siap ya. Oke. Bu Guru tunggu ya sampai anak-anak siap. Jangan diem gini. Bu Guru tunggu 5 menit lagi. Itu cara lama, killer ya. Oke, memberi instruksi. Next. Oke, menegur atau mengoreksi. Ketika di kelas ramai, saya tadi bilang, siapapun kita tidak suka, siapapun dari kita tidak suka disalahkan. Nah, jadi ketika kita mahasiswa untuk mengikuti apa kita, gitu ya, misalnya gini kelas ramai nih, ada anak suka cerita terus ramai dari saya. Ini ya membuat mereka berempati gitu. Daripada anak-anak dari tadi ramai terus diam. Ini kok ramai terus gitu. Jadi caranya
mulai dari saya. Anak, saya kok terganggu ya. Saya merasa nggak nyaman deh. Miss Asi, Ustazah Asi sudah 5 10 menit ini kalian masih ramai. Nanti mereka akan diam. Tanpa kita perlu gebrak-gebrak meja, kita, ayo nak diam, gimana sudah belum? Oh, ini. Itu tidak efektif. Mulai dari saya. Agar mereka berempati terhadap kita. Tujuannya. Next. Oke, sudah Mbak Dira ya? Oke. Nah, ya, terima kasih. Begitu teman-teman. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Asi. Selamat menjadi guru idola. Menjadi idola itu luar biasa. Kita akan dikenang sepanjang masa. Yang keren iya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaannya sudah ditutup ya, teman-teman. Jadi, akan saya bacakan. Yang pertama, oh ya, ini untuk menjawab pertanyaannya, karena waktu kita udah mepet tinggal 10 menit lagi, jadi masing-masing pembicara dikasih waktunya 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Oke, dari pertanyaan pertama, untuk Bapak Wahyudi dan Ibu Asi, langsung dua-duanya, bagaimana cara kita untuk senantiasa menjaga konsistensi menjadi guru yang baik atau menjadi guru idola? Boleh dijawab? Oke, saya duluan ya. Oh iya, boleh. Oke. Yang pasti kita harus tetap selalu terus belajar ya. Kita terus belajar. Jadi dalam konteks ini bukan hanya siswa kita yang belajar, tetapi juga kita sebagai guru harus terus upgrade diri, harus terus belajar, harus terus, misalnya Bapak Ibu kita semua mengikuti acara webinar ini, atau Bapak Ibu membaca buku, atau Bapak Ibu misalnya akses YouTube tentang guru-guru yang kreatif, inovatif, itu sangat penting. Jadi kita tidak boleh diam saja, kita tidak boleh stuck, karena kalau stuck kita nggak akan punya ilmu baru, kita nggak punya kesadaran baru. Oleh karena itu kita harus open minded betul. Jadi sama seperti anak-anak belajar, kita juga harus belajar, upgrade diri, membuka wawasan, cari informasi sebanyak-banyaknya. Karena pada saat ini semua akses itu sangat mudah. Ya, jadi guru yang baik, kita bisa akses YouTube itu luar biasa sekarang. Cari motivasi-motivasi itu ada semuanya. Jadi bagaimana menjaga konsistensi? Kita harus terus belajar dan semuanya ada di sekitar kita. Demikian Miss Adis, Mbak Adis. Oke, Ibu Asi mau menjawab pertanyaannya? Ya, sedikit. Menambah dari Mr. Wahyudi, menurut saya ada yang penting yang harus terus kita asah, empati kita. Ya. Empati kita terhadap siswa kita. Jadi caranya bagaimana? Marilah kita menggunakan sepatu orang lain. Dalam hal ini siswa kita. Kita di posisi siswa kita. Ingat yang kita ajari, yang ada di depan kita itu anak-anak kecil. Usia mereka baru 6 tahun, 7 tahun, yang besar juga 16, 17 gitu. Jadi mari gitu, kita berusaha menggunakan sepatu dia. Oh, di usia saya, di usia 17 tahun gitu, saya tuh seperti ini loh. Normanya anak 17 tahun itu seperti itu. Jadi mari kita berempati terhadap mereka, gitu ya, menggunakan sepatu mereka. Oke, terima kasih Wasi. Next ada pertanyaan untuk Bapak Wahyudi. Bagaimana cara menjadi guru idola dalam menanggapi pertanyaan siswa yang kritis dan mungkin Anda belum bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya, saya sering ya menghadapi itu ya. Jadi pertama yang harus kita tekankan adalah kita harus jujur ya. Jadi ketika kita memang belum menemukan jawabannya, kita sampaikan. Nah, wah ini topik ini menarik sekali. Tapi kayaknya saya harus ini dulu, cross check dulu. Biasanya saya akan memberi janji besok ya. Jadi saya jangan sampai kita menjawab sesuatu. Sekarang kan sangat luas ya, informasi sangat luas. Anak-anak itu ilmunya bisa lompat-lompat. Ya. Bisa masih remaja tapi sudah pertanyaannya sudah
Kalau dalam Islam misalnya ada hakikat, sudah tasawuf, sudah macam-macam. Nah, kalau dimensi pertanyaannya itu memang agak rumit dan memang saya belum punya kapasitas atau memang ilmunya harus saya cross check kembali, saya akan bilang sejujurnya. Ya, daripada kita memberikan ilmu tetapi nanti salah jalur, salah jalan. Dan kemudian saya memberikan janji, besok ya ketemu saya. Gitu. Biasanya saya tanggung jawab, saya berusaha untuk tanggung jawab. Jadi misalnya saya belum bisa memberikan jawaban sekarang, besok ketemu Mister atau besok akan saya jawab. Biasanya saya sudah menyiapkan beberapa kalau misalnya sumber-sumber macam-macam gitu. Prinsipnya kita jujur. Jadi kita sebagai guru pun tidak, guru itu apalagi zaman sekarang itu sudah kalah sama Mbah Google ya. Oleh karena itu kita jangan terlalu merasa tahu semuanya, padahal nanti malah kita memberikan arah yang tidak benar. Itu penting kita jujur, tapi kita berikan janji, kita berikan garansi bahwa nanti saya akan menjelaskan. Gitu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Next ada pertanyaan. Bagaimana menghadapi siswa yang cenderung tidak tertarik untuk belajar? Mereka lebih tertarik pada HP, game online, dan sosmed yang lain. Boleh dijawab, Ibu Asin dan Pak Wahyudi? Asin, silakan. Iya. Tidak tertarik dengan pelajaran ya. Oke. Itu banyak ya Mbak ya. Anak-anak daripada belajar ini kok nggak menarik ya, lebih baik beralih ke yang lain. Yang berdasarkan pengalaman gitu ya, berdasarkan pengalaman saya ajak diskusi. Kira-kira kalau kita belajar ini, kita akan mengetahui apa ya? Gitu. Kita akan mengetahui apa dari pelajaran ini? Nanti ini, yuk kita nih ya. Kita memaksa untuk belajar atau begini. Yang sering saya alihkan itu metodenya, Mbak. Metode. Ternyata pelajaran tidak menarik itu bukan semata-mata karena pelajarannya, tetapi karena metodenya. Kita sebagai guru gitu ya, sebagai guru harus kreatif gitu, mencari metode apa biar menarik, dan pasti ada, Mbak. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan keluar bagaimana menciptakan itu dengan menarik. Asalkan kita mau kreatif. Itu. Poin saya di situ. Kreativitas guru dalam mengemas pelajaran tersebut. Lagi-lagi guru yang mengajar dengan hati berusaha. Semua yang dia lakukan, yang diajarkan itu berpusat pada siswa. Semangatnya itu. Kalau sudah itu berpusat pada siswa, insya Allah kita tidak capek lah gitu untuk melakukan kreativitas. Ya. Oke, terima kasih Wasmi, Pak Wahyudi. Dipersilakan mau jawab. Saya kira sudah ini ya. Kalau masalah tadi siswa tidak tertarik itu sangat kasuistik kalau saya kira ya. Jadi kalau misalnya tidak tertariknya itu di apanya, kenapa dia, apakah ada problem psikologinya. Jadi kalau dimensi yang lain, jadi bisa Asis sudah ini metode itu penting juga. Mungkin kita juga harus ini kalau anak ini kok memang ketidaktertarikannya itu karena apa, itu harus dicari betul-betul itu sumbernya itu. Ya Pak. Ya, dicari sumbernya gitu. Baik. Dari BK, dari psikolog misalnya ya, dalam konteks ini jika metode dan lain sebagainya itu masih belum ketemu misalnya. Oh, begitu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan lagi. Ketika mengajar, ada kalanya merasa bosan sendiri. Bagaimana cara memberi semangat pada diri sendiri? Boleh dijawab? Saya ingat masa lalu. Ketika saya di SMP Budi Mulia 2. Ya, kadang saya, gitu ya, berangkat sekolah, badannya kok pokoknya inilah lagi nggak mood ya. Yang saya adalah saya jalan cepat gitu.
Saya jalan cepat gitu, saya tarik bibir saya biar senyum gitu. Terus saya gini, saya ini pernah baca gitu ya. Jadi saya genggam tangan saya gitu, kepalkan tangan saya gitu. Terus saya gini, yang saya ucapkan Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar gitu ya. Terus semangat, semangat. Jadi saya jalan cepat itu bilang gini, semangat, semangat, kamu harus semangat, bisa gitu, gitu. Jadi itu salah satu cara saya untuk ketika saya tidak semangat gitu ya. Jadi kata-kata yang harus keluar dari mulut saya itu enggak boleh keluhan. Begitu keluhan langsung deh Mbak. Kata semangat, kata-kata jangkar istilahnya. Bisa, oke, I'm fine. Ya kata-kata jangkar untuk penyemangat itu. Gitu. Oke. Belum ya. Jadi sering kali saya mengalami mengajar itu kan nggak mudah. Satu problemnya yang susah sehingga itu kita ketemu siswa ini lagi, sehingga ada teman terus kita biasa janjian pagi. Gimana Miss, semangat Mister. Semangatnya apa? Jadi kita jangan berpikiran pada siswa yang misalnya tadi itu yang memang yang mungkin agak belum kita bisa pahami, belum kita temukan rumus untuk menangani dia. Yang kita bisa tanamkan di pikiran kita adalah bahwa ada anak-anak yang sudah menunggu, ada anak-anak yang sudah siap belajar, dan itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Yuk semangat. Itu awal-awal dulu saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyudi. Kalau begitu berarti sudah semua pertanyaannya sudah semua dijawab. Nah, oh ya, ini untuk teman-teman yang mengikuti webinar ini jangan lupa untuk isi sertifikatnya ya. Sertifikatnya linknya sudah saya tuliskan di chat box Zoom meeting ini. Kemudian selanjutnya adalah sesi foto bareng. Jadi mohon on cam teman-teman. Gimana? Ya, on cam ya semuanya. Ini semuanya ditunggu on cam-nya. Supaya bisa segera sesi foto bareng. Gayanya gimana nih? Gayanya nih? Gaya idola, oke. Mana? Ini ya. Ke sana. Oke, yang on cam nggak apa-apa. Guru idola. On cam ya. Oke, gayanya begitu. Oke, siap menjadi guru idola. Siap. Udah semuanya? Udah ya, berarti saya foto ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi, satu kali lagi. Gayanya mau beda atau enggak? Oke, Bebas. gayanya bebas ya, bebas. Gaya Bebas ya. bebas. Terakhir gaya bebas, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah. Nah, terakhir mau mengucapkan terima kasih buat Pak Wahyudi dan Bu Asih sudah mau menjadi pembicara yang keren hari ini. Saya mendapat banyak insight ya hari ini, banyak ilmunya, dan makasih juga buat teman-teman yang udah mau ikut. Dan gak lupa untuk mengingatkan bahwa acara ini kerjasama bareng sama komunitas Himawari, Mata Garuda DI, dan Socio Education Community. Jangan lupa untuk webinar seriesnya Go English ini ada tiap hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 pagi dan hari Minggu jam 4 sampai 5 sore. Oke, kalau sudah berarti jangan lupa buat isi sertifikatnya. Linknya sudah saya taruh di chat box Zoom. Nanti diisi ya.
Kalau begitu sudah. Oke, terima kasih semuanya. Udah boleh leave meeting Zoom-nya. Oke. Nanti kalau udah leave semua, nanti saya ini kirimkan foto dan link yang tadi di ini ya, di WhatsApp grupnya ya. Oke, terima kasih semuanya sudah boleh leave meeting. Salam guru Oke. sekolah, Mr. Wahyu. Terima Assalamualaikum. kasih, Mr. Wahyudi. Terima kasih, Mbak Adisa. Iya, sama-sama. Teman-teman semua guru ya. Terima kasih ilmunya. Dadah. Iya, boleh. Sudah boleh leave meeting ya. Mbak Adisa dan teman-teman semuanya. Jangan live dulu dong, itu Miss Tintin anak. Bisa sih. Kok reuni nih? Mana Misari, mana Misari? Saya Dari mana? di sini, Mistin. Oh iya, itu ada Miss Irma di tengah tuh. Iya, Miss Irma di tengah. Ada Mr. Hari juga. Mr. Hari apa Miss Irma kabar? sambil nyuci-nyuci Jauh-jauh dari dong. depan nih. Hai Green. Halo Tante. Tadi ada Miss Rani, mana Miss Rani ya? Ini Rani. di bawah. Halo Miss. Mr. Wahyudi, Mr. Wahyudi, selamat Halo, ya. Miss Tintin. Miss Asis selamat. Mr. Wahyudi. Iya, teman-teman Budi Mulia Adiwarna. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Si Green. Kirain. Gimana sini? Gimana? Kasih penilaian dong. Bagus, keren. Mantap, Misati, Mbak Wahyudi, mantap. Kapan lagi? Ya, Sabtu depan siapa pembicaranya? Pak Wahyudi Di rumah. Irma. Ayo yang Di rumah, Ya. Miss Tintin. Naik gunung era pandemi. betul. Tuh. Seru-seru iki aku nyatet loh misasi Pak Wahyudi. Aduh, Ngoceh. Wah, guru ini. Coba lihat catatannya. Miss Tirin, Pak, idola saya ya, Miss Tirin. Kebalik Pak, Iya. kebalik. Coba lihat catatannya Miss Tin. Kenapa? Catatannya mana lihat? Oh lah ini. Ya, nih. Untuk pertanyaan tadi Mr. Wahyudi. Ya. Ini kita lanjut lagi. Kalau memang belum tahu jawabnya. Oh, tak catat loh. Jika ada siswa yang tidak tertarik dengan pelajarannya harus gimana? Misalnya. Kasih penilaian dong, Sekarang aku nanya. Perfect. Bagus banget. Sekarang aku nanya. Tanya Sekarang aku siapa? nanya. Mau nanya apa? Nanya. Loh, Miss ini masih on air kok. Udah on air kan? Masih recording loh ini. Masih on air nggak? Tak matiin recordingnya.